asri'u. Ikhwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabilir rasyad, al-muwaffiqu bi fadlihi wa karamihi man ahabba min ibadihi ila tariqis sadad, tariqi asyrafil ibad, at-tariqi alladhi man salakaha huwal faiz wan naji yawmat tanad. Wa usalli wa usallimu ala rasulina habibina Muhammadin khairil ibad, al-mab'uuthi rahmatan lil alamin ila kaffatil amsari wal bilad, wa ala alihi wa ashabihi al-fudla'il amjad. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu di dalam kajian kita dalam kitab Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, ya, kaidah-kaidah Quran dalam kehidupan seorang muslim. Alhamdulillah, kita 2 pekan yang lalu telah membahas tentang kaidah dalam surat Al-Hujurat, ya. Kita mundur sedikit, kita meroja sedikit, ya, Al-Hujurat. Apa kaidah yang telah kita pelajari pekan lalu? Apa potongan ayatnya? Mada ya dirgam. Apa kaidah yang ke-12? Nyatet nggak kalian? Ya, tolong ya, semuanya mencatat. Ya, santri semuanya mencatat kaidah yang telah kita bahas. Sekali lagi ya, santri baru, ini masih banyak yang nggak bawa mushaf ya. Kedepannya kalau kajian ana bawa mushaf, sehingga antum bisa lebih mudah untuk mengikuti kajiannya. Nah, kaidah yang ke-12 yang lalu ya, kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Kaidah ke-12 kita kemarin bahas tentang bahwasannya standar kemuliaan manusia itu adalah ketakwaan, ya. Standar kemuliaan seseorang itu adalah takwanya, bukan dari gelar, bukan dari nasab, bukan dari golongan, ya, bukan dari jabatan, tapi dari ketakwaan. Nah, di kaidah ke-13 sekarang kita akan membahas sebuah kaidah, ya, yang diambil dari surat An-Nisa ayat 11. Nah, silakan bisa dibuka ya, An-Nisa ayat ke-11. Mungkin beberapa dari kalian atau kebanyakan dari kalian sudah masuk ya untuk menghafal surat An-Nisa. Yang mana di sini di awal-awal surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ada hukum terkait hukum warisan, ya. Terkait pembagian harta warisan. Nah, di ayat 11 ini cukup panjang ya, ayatnya setengah halaman. Dari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain hingga akhir. Nanti bisa dibaca masing-masing ya. Di sini kita hanya mengambil potongan ayat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Itu potongan ayat yang kita ambil.
Nah, ayat ini ya, atau khususnya potongan ayat ini, dulu ketika ana menghafal, ana baca, itu agak sulit dipahami ya, agak sulit untuk dipahami. Coba antum gak usah lihat terjemahan ya. Kita coba terjemahin. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dulu ketika ana masih nyantri gitu ya, masih jenjang SMA, ana memahami ayat ini seperti ini terjemahannya. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian itu mereka tidak mengetahui apa yang baik untuk kalian. Itu yang ana pahami, tapi ini salah ya, ini salah. Karena kita lihat domirnya itu la tadruna. Domir apa itu? La tadruna. Antum ya, kalian, bukan hum, bukan la yadruna, bukan. Jadi di sini artinya adalah aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, koma ya, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Jadi ayat ini terjemahan adalah ya, ayah kalian, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian itu tidak mengetahui koma ya, kalian tidak mengetahui mana di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ya maksudnya lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat, lebih membantu kalian. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas konteks ayatnya terlebih dahulu ya. Kita akan bahas konteks ayat terlebih dahulu. Ya, seperti yang Anda bilang tadi, ayat ini membahas tentang pembagian harta warisan, ya, pembagian harta warisan. Kelas 1 tahu kan warisan itu apa? Mana kelas 1? Farid. Tahu nggak warisan itu apa? Nggak tahu ya? Oke, biar semuanya paham ya, kita ikutin yang paling mudahnya ya. Warisan itu misal orang tua kalian wafat, ya, orang tua kalian wafat dan orang tua kalian memiliki harta, ya, punya rumah, punya mobil, ya, punya uang. Nah itu ketika orang tua itu wafat, maka mereka mewariskan. Ya, harta tadi itu bakal diberikan kepada ahli warisnya gitu. Nanti bakal dibahas di sanawiyah ya. Soful awal, wujud, maafi ya, soful tsani di kelas 2 sanawiyah insyaallah. Itu namanya warisan ya, harta peninggalan orang yang wafat. Nanti ada pembagiannya, ada 1,2, ada 1,3 ya, 1,4, 1,6 dan sebagainya. Itu cukup rumit ya. Nah, zaman dahulu ya, ketika di masa jahiliyah ya, Arab jahiliyah, mereka tidak memiliki hukum yang tetap untuk membagi harta warisan ini. Mereka nggak ada aturan tetap ya untuk membagi harta warisan. Maka terkadang mereka memberikan harta warisan ini ya semuanya kepada orang tuanya, atau terkadang memberikan semua harta warisan ini kepada anak-anaknya, ya, atau mungkin dibagi rata ke semua pihak. Ya, jadi ketika masa jahiliyah dulu itu nggak ada aturan bakunya, nggak ada aturan tetapnya. Ya, dibagi berdasarkan keputusan mereka masing-masing. Ya, mereka bagi berdasarkan keputusan mereka masing-masing. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwasannya kondisi Arab pada masa jahiliyah itu mereka sangat mendambakan yang namanya anak laki-laki, ya. Dan mereka sangat merasa rugi, merasa menyesal jika mereka memiliki anak perempuan. Seperti yang kita ketahui di surat di juz 30. Ada yang tahu bisa nyebutin ayatnya terkait dengan mereka itu menguburkan bayi perempuan hidup-hidup? Ada yang bisa nyebutin ayatnya? Tentang hari kiamat ini ya, konteksnya tentang hari kiamat, nanti akan dibangkitkan ya
Kemudian ditanyakan ya, kenapa bayi perempuan ini dikubur hidup-hidup? Ada yang bisa nyebutin? Utihi hadiah. Yang bisa nyebutin ayat, silakan. Belum itu ayatnya. Berikut mana potongan ayatnya? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Oke, barakallahu fikum ya. Semuanya udah berusaha untuk menjawab ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti ambil ya. Nanti di hari kiamat itu ketika mau'udah itu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nanti ditanya mereka ya, kenapa kalian kok bisa dikubur hidup-hidup? Ya, karena ayah mereka ya, orang tua mereka itu sangat benci, sangat menyesal apabila yang lahir adalah anak perempuan. Ya, ini konteks kondisi Arab jahiliyah ketika itu. Jadi mereka ketika membagi harta warisan, ya, mereka bisa kita bilang hampir nggak pernah memberikan ke anak perempuan. Ya, mereka selalu membanggakan anak laki-laki ya, sehingga anak perempuan nggak dapat jatah warisan. Ya. Siapa? Ini bisa. Istirahat kalau butuh ya. Oke, orang Arab mereka ketika bagi warisan, harta warisan, mereka hampir nggak pernah berikan kepada anak perempuan. Ya. Mereka selalu berikan kepada anak laki-laki, ya, karena dirasa itulah yang kuat, itulah yang bakal bisa meneruskan estafet kekuasaan mereka ya, atau kedudukan mereka di kabilah. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya, di surat An-Nisa ini kalian bisa baca nanti fullnya ya. Itu wanita juga akan mendapat bagiannya ya. Wanita juga Allah tetapkan mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Ya, kemudian di akhir ayat ya yang kita ambil ini kaidahnya, Allah menetapkan kembali, Allah menegaskan kembali atau keluarga mana yang lebih bermanfaat jika kalian bagikan harta warisannya ya. Kalian nggak tahu apakah anak kalian, apakah istri kalian atau orang tua kalian yang lebih bermanfaat apabila kalian berikan harta warisan kalian. Ya, itu inti ayat ke-11 ini ya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kemudian di akhir ayat ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faridatan minallah ya. Ketetapan tersebut, pembagian harta warisan ya, yang ada 1/2, ada 1/3 ya, 1/4 dan sebagainya, itu merupakan ketetapan yang fardu ya, yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, nggak boleh kita pakai ijtihad masing-masing ya, nggak boleh pakai keinginan masing-masing. Oh, saya mau ngasih full anak saya yang laki-laki ya setengah. Kemudian yang lain dikasih sebagian-sebagian yang lebih kecil lagi, itu enggak tidak diperbolehkan ya. Harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan dan cukup rinci ya, cukup rinci. Kemudian Allah bersabda lagi akhirnya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Allah lah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha bijaksana ya, sehingga hal-hal seperti ini ya, pembagian harta warisan itu kita serahkan semuanya kepada hukum Allah. Kita serahkan semuanya kepada syariat yang telah Allah tetapkan. Dan itu yang lebih baik untuk kita di dunia maupun di akhirat. Jadi konteks ayatnya adalah ya, ayat ini menjelaskan ketika orang Arab zaman dahulu ya, jahiliyah, mereka itu nggak adil dalam pembagian harta warisan ya. Mereka merasa mungkin anak laki-laki saya nih itu yang bakal paling bagus ya untuk meneruskan harta ini, melanjutkan kepemilikan harta ini. Mungkin ada kebun ya, mungkin ada rumah, mungkin ada properti ya, harta. Akhirnya saya berikan semuanya kepada anak laki-laki saya ya. Padahal nggak kayak gitu ya. Allah tegaskan sini, kita nggak tahu, bisa jadi anak perempuannya lah yang lebih baik untuk memegang harta tersebut.
atau mungkin orang tuanya lebih baik untuk memegang harta tersebut. Jadi di sini akan dibagikan ya sesuai dengan jatah masing-masing. Nah, itu konteks ayatnya ya. Itu konteks ayatnya. An-Nisa ayat 11. Oke, kita masuk ke bagian kedua, makna kaidah. Ya. Makna kaidah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak mengetahui ya, mana di antara orang tua, mana di antara anak-anak kalian yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini kaidahnya adalah bahwasannya menegaskan bahwasannya akal pikiran manusia itu terbatas. Akal pikiran manusia itu terbatas. Ya. Sehingga kita harus tunduk, kita harus taat terhadap syariat ya, atau ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kita nggak tahu secara pasti apa yang baik untuk kita, ya, mana yang lebih baik untuk kita. Ini makna kaidah secara umum ya, bahwasanya pikiran manusia itu terbatas. Ya. Kita nggak tahu pasti mana yang baik untuk kita, sehingga kita harus tunduk patuh terhadap syariat atau ketetapan yang Allah berikan. Sekarang bagian 3 ya, bagian 3 yaitu bentuk penerapan kaidah. Ya. Bentuk penerapan kaidah. Anda bakal pakai struktur kajian yang dulu ya. Ada konteks ayat, kemudian nanti ada makna kaidah, nanti ada penerapan kaidah. Kalau yang kemarin, yang kajian kaidah ke-12 kemarin itu kayaknya terlalu rumit ya untuk dipahamin. Jadi nggak sederhana gitu. Ini Anda usahakan untuk sederhana, ngikutin struktur yang biasa Anda pakai. Sekarang ketiga ya, bentuk penerapan kaidah. Yang pertama dalam lingkup syariat. Yang pertama dalam lingkup syariat, dalam lingkup hukum-hukum syariatnya. A ya, bagian 1A, kemudian dalam pembagian harta warisan yang dalam ayat ini ya, yang dimaksud dalam ayat ini. Yang ayat itu apa? Pembagian harta warisan. Nah ini Ana nggak memperpanjang pembicaraan di pembagian warisan ya, Ana nggak terlalu ahli juga. Nanti Anda bisa belajar lagi bagaimana bentuk adilnya Islam dalam pembagian harta warisan. Anda bisa nyebutin ya, bahwasanya ketika zaman jahiliyah itu ya, wanita tuh nggak dapat bagian, ya, wanita nggak dapat bagian. Kemudian orang yang wafat ya, orang yang bakal mati itu dia bisa memberikan wasiat full ya, untuk semua harta bendanya dia serahkan ke satu orang. Nah itu termasuk bentuk kezaliman juga ya. Jadi misal ada seorang yang mati ya, yang akan wafat, kemudian dia memberikan wasiat ya, semua harta warisannya itu akan diberikan ke si fulan, yang mana si fulan ini bukan keluarga dia, tapi mungkin apa, mungkin pembantunya mungkin atau apa, sehingga keluarganya itu ya nggak dapat sama sekali. Nah itu juga termasuk kezaliman. Yang ini bakal dibatalkan ya, atau dilarang oleh Nabi Muhammad. Jadi wasiat itu maksimal 1,3% ya, 1/3 dari total hartanya. Nanti antum belajar lah di sanawiyah ya. Ana pengen memberikan contoh kedua yang B ya. Jadi bagian atau terkait syariat yang bagian B, ada syariat atau ada perintah ya dari Rasulullah untuk ya, kalian mungkin pernah minum nggak, minuman ya, kemudian ada lalat yang masuk dalam minuman, pernah nggak? Nah, apa yang diperintahkan Rasulullah ya? Rasulullah bersabda ya, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu. Apabila ada lalat yang masuk ke dalam minuman kalian ya, atau mungkin makanan yang berkuah ya atau apa, kalau masuk ya, falyaghmishu. Coba kalau kita pakai akal pikir kita gitu ya, kalau ada lalat ya kita apa? Langsung ambil terus langsung buang ya enggak? Atau mungkin langsung kita buang makanan langsung, atau minuman langsung kita buang, enggak kita minum lagi. Ya, karena udah masuk lalat. Tapi enggak. Yang Rasulullah perintahkan apa? Falyaghmishu ya. Celupin lagi. Ya, ada lalat nih masuk dalam minuman. Kata Rasul, celupin lagi. Ya, tenggelamin apa? Lalat tadi sampai masuk dalam summa liyanza'hu, kemudian dibuang. Ya, lalatnya tadi dibuang.
Apa kata Rasulullah? Fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, ya, ada toksiknya, ada penyakitnya. Tapi di sisi lainnya itu ada penawarnya, ada obatnya. Ya, mungkin kita kayak merasa jijik gitu ya, jijik apa namanya? Ada lalat kemudian masuk dalam minuman kita, makanan kita celupin lagi, itu tambah jijik enggak? Merasa jijik gitu kan? Tapi enggak, kata Rasulullah, celupin lagi terus buang. Terus makan lagi, minum lagi, silakan. Karena di satu sisi ada racunnya, di sisi lain ada obatnya langsung. Jadi kalau misal kita tenggelamin, itu bakal netral lagi, bakal netral. Ya. Nah, ternyata ketika diteliti, ya, memang betul ya, diteliti oleh peneliti ya, ilmuwan gitu ya, di universitas apa gitu nggak tahu. Mereka menemukan emang di lalat tuh ada toksinnya, ya, ada racunnya, dan ada juga antitoksinnya, ya, ada apa, penawar racunnya. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya lalat jatuh kemudian langsung kita buang, itu mungkin antitoksinnya atau obatnya itu belum tenggelam gitu ya, belum bergabung dengan minumannya. Jadi itu bakal cuma racunnya aja gitu. Ya, maka di sini Rasulullah perintahkan celupin lagi terus buang. Maka itu jadi netral lagi ya, jadi netral. Oke, ini bentuk ya penerapan kaidah ini bahwasanya ya la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini dalam konteks lain ya, dalam konteks syariat. Kita nggak tahu mana yang baik sebenarnya. Ya. Di akal pikiran kita yang normal gitu ya, kita bakal mikir langsung buang ya, karena itu yang jijik ya. Ada lalat ya jijik, kotor langsung kita buang. Ternyata enggak ya. Syariat menjelaskan bahwasanya perintah Rasulullah ini ya, dan ilmuwan membuktikan juga ya, perintah Rasulullah ini emang terbukti secara ilmiah ya. Kita celupin lagi itu menjadi penawarnya gitu ya, antitoksinnya ya, bikin racun tadi menjadi hilang lagi. Nah, ini bentuk syariat ya yang bisa kita ambil dari kaidah tadi. Sebenarnya ada banyak, Anda cuma nyebutin dua tadi aja ya. Yang pertama tentang warisan, yang kedua ini tentang memasukkan lalat jika terjatuh ke dalam minuman. Ya, memasukkan lagi lalat jika terjatuh dalam minuman. Kemudian yang kedua sekarang ya, yang kedua dalam tadi apa yang pertama tadi? Apa tadi yang pertama? Syariat apa? Konteks syariat atau apa yang tadi? Yang pertama cakupan syariat atau apa tadi? Ya. Sekarang yang kedua, cakupannya itu atau aspeknya itu adalah amalan solih ya. Penerapan kaidah ini dalam kita memandang amalan soleh ya, amalan soleh kita. Yang A ya, contoh yang pertama, yang A, yaitu kisah Bilal bin Rabah ya, kisah Bilal bin Rabah dengan wudunya. Ya, kisah Bilal bin Rabah dengan wudunya. Jadi Rasulullah SAW ya bersabda atau berkisah gitu ya, atau menyampaikan kepada Bilal bahwasannya Rasulullah itu mendengar suara sendal dari Bilal bin Rabah di surga. Ya, Rasulullah menyampaikan kepada Bilal bahwasanya dia mendengar ya suara apa? Sendal Bilal itu ada di surga suaranya ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa amalan yang engkau lakukan wahai Bilal? Ya, apa amalan yang engkau lakukan wahai Bilal? Kemudian Bilal berkata ya bahwasannya dia setiap kali berwudu dia langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan beliau itu menjaga wudunya ya. Artinya misalnya nanti batal wudunya, beliau kentut atau apa ya, itu beliau wudu lagi, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Ya, jadi setelah wudu beliau sholat 2 rakaat. Itulah yang mungkin ya, yang membuat beliau masuk dalam surga. Ya, amal ini mungkin Anda nggak bisa bilang kecil ya. Amal ini
berat juga kayaknya ya. Kita jaga wudhu ya, nggak pernah kalau misalnya kita kentut langsung lagi wudhu lagi ya, itu amalan yang berat juga ya. Tapi maksudnya di sini ketimbang ya bentuk jihadnya Bilal ya, yang mana Bilal juga ikut berjihad dalam peperangan ya. Kita tahu jihad itu merupakan amalan yang bisa dibilang puncaknya ya, dzirwatu sanam ya, puncaknya amalan jihad. Tapi di sini Bilal nggak menyinggung masalah jihadnya, ya. Bilal menyinggung masalah kebiasaan beliau untuk menjaga wudhu dan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Mungkin kalau kita lihat secara akal kita ya, kita bandingkan antara jihad yang itu menguras energi ya, kemudian menaruhkan nyawa kita ya, itu bakal kita buat lebih berat jihad ketimbang menjaga wudhu ya. Tapi ternyata kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Di sini disebutkan ya bahwasanya itulah yang bikin wudhu tadilah yang bikin Bilal masuk dalam surga. Bukan berarti jihadnya nggak dihitung, bukan ya. Tapi maksudnya amalan yang paling beliau harapkan lah gitu ya, amalan yang paling beliau dambakan, yaitu menjaga wudhu beliau. Kemudian yang B ya, contoh yang B untuk cakupan di sini ya, amalan soleh, aspek amalan soleh. Ketika itu Rasulullah SAW sedang bermajelis dengan para sahabat ya, duduk ya di sekitar masjid dengan para sahabat. Kemudian berlalulah seorang sahabat dari kalangan Ansor ya, orang-orang Madinah lewat ya di hadapan beliau. Kemudian Rasulullah bilang, dia inilah beliau bersabda ya, akan datang seseorang yang dia termasuk penduduk surga, kurang lebih seperti itu ya. Akan datang seseorang yang termasuk ahli surga. Kemudian tadi lewatlah apa? Seorang Ansor ya. Kemudian besoknya lagi sama ya, beliau lagi bermajelis dengan para sahabat. Kemudian beliau sebutkin ya, akan ada seseorang yang termasuk dari kalangan ahli surga. Lewat lagi orang yang sama ya, sahabat dari kalangan Ansor. Besoknya sama lagi ya, 3 kali jadi. Lagi majelis, kemudian Bilal bilang ya, akan ada orang ya yang termasuk penduduk surga. Maka lewatlah orang yang sama lagi, ya, yaitu sahabat Ansor. Di sini nggak sebutkan siapa namanya ya. Kemudian ya, Abdullah bin Amr bin As ya, yang ketika itu beliau ikut mendengar kabar tersebut, beliau penasaran. Ya, akhirnya beliau pengen meneliti ya, beliau pengen melihat kira-kira amalan apa yang membuat laki-laki tadi ya, sahabat Ansor tadi itu masuk dalam surga. Apa sih yang membuat beliau itu istimewa, apa ya? Akhirnya ini panjang ya kisahnya, cuman kita ringkas saja. Yang anak ketahui dikit ya, yang anak pernah baca itu, Abdullah bin Amr bin As akhirnya mendatangi laki-laki tadi ya, sahabat Ansor tadi. Kemudian Abdullah bin Amr bin As cerita bahwasanya dia lagi ada perselisihan ya, lagi ada permusuhan gitu ya, lagi ada masalah dengan keluarganya. Akhirnya dia numpang nginep ke rumah sahabat Ansor tersebut ya. Abdullah bin Amr bin As menumpang ya, menginap di mana? Di rumah seorang sahabat Ansor tadi yang Rasulullah janjikan dengan surga. Beliau nginep pengen lama ya, pengen belajar, pengen memperhatikan apa kira-kira yang beliau lakukan sehingga bisa masuk surga. Tapi karena dalam adab Islam dibatasin ya, kita menginap itu 3 malam ya. Akhirnya jadi Abdullah bin Amr bin As ini hanya 3 malam menginap di sahabat Ansor tersebut. Nah, selama beliau nginep di sana ya, nginep di rumah beliau, Abdullah bin Amr bin As nggak melihat beliau ini sholat malam yang panjang tuh, enggak ya, sholat malamnya nggak panjang, enggak. Kemudian gitu ya, nggak ada. Kemudian pada akhirnya ya, ketika malam ketiga udah berakhir ya, batas untuk bertamu udah habis gitu ya, akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini putus asa ya. Beliau bingung ya, kira-kira apa sih amalan yang membuat orang ini bisa masuk surga. Akhirnya beliau bertanya kepada sahabat Ansor tersebut ya, kira-kira apa ya, aku melihat dirimu itu sholat malam gak terlalu panjang, kemudian amal ibadahnya terlalu ya biasa aja gitu ya, gak terlalu luar biasa itu enggak. Tapi kok bisa Rasulullah menjamin atau memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya kau akan masuk surga? Apa kata sahabat tersebut? Ada yang tahu?
Ya, kata sahabat Ansor tersebut, beliau bilang, aku tidak pernah sekalipun terbetik di hatiku ya, aku ingin atau terbetik di hatiku untuk memberikan kemadaratan atau menyusahkan orang muslim. Aku nggak pernah berpikir untuk menyusahkan orang muslim, dan aku tidak pernah hasad. Ya, apa itu hasad? Iri dengki, ya. Atau bahasa kampungnya itu sirik. Tahu sirik kalian? Tahu sirik ya? Oh, sirik nih kamu. Sirik itu maksudnya iri ya, iri, bukan syirik, bukan ya. Aku nggak pernah iri dengki, aku nggak pernah hasad, ya, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, itu kunci sahabat Ansor tersebut yang Rasulullah janjikan dengan surga, yang Rasulullah kabarkan dengan surga. Nah, jadi di sini amalan solih ya, yang mungkin kita anggap suatu hal yang remeh mungkin ya, yaitu nggak pernah hasad, nggak pernah iri dengki, tapi justru itulah yang membuat sahabat Ansor ini masuk dalam surga. Nah, kemudian ya, cakupan atau aspek ya yang ketiga dalam hal pendidikan atau belajar ya, thalabul ilmi, pendidikan. Di sini ada 3 kisah ya, A, B dan C. Yang A, nah kisahkan dulu ya, nanti antum tulis namanya siapa. Ada seseorang yang usianya itu udah 40 tahun ya. Zaman dahulu tuh ada orang yang usianya sudah 40 tahun. Kira-kira tua atau muda 40 tahun? Ya, udah termasuk tua ya, udah termasuk dewasa lah gitu ya. Itu 40 tahun. Beliau sebenarnya udah termasuk ulama ya. Beliau ketika itu udah termasuk ahli qiraat. Tahu ahli qiraat kalian? Qiraat itu ilmu yang mempelajari ya variasi membaca dalam Al-Quran, variasi bacaan dalam Al-Quran. Ya, ilmu qiraat itu adalah ilmu yang membahas tentang variasi bacaan Al-Quran. Dan ini termasuk ilmu yang asing ya, ilmu yang nggak terlalu kita pahamin gitu ya. Sedikit yang bisa menguasainya, nggak terlalu banyak. Contoh yang mungkin bisa Anda sampaikan ya, kita mungkin udah pernah dengar ya, kalau surat Ad-Duha ya. Kita kalau biasanya ya pakai qiraat Hafiz an Asim itu seperti biasa, kayak wad-duha gitu kan. Wal laili idza saja. Tapi kalau di qiraat lain ya, Warsh kalau salah ya, gimana bacanya? Ya, wad-duhi wal laili idza saja dan sebagainya. Itu Anda nggak tahu ya, Anda nggak tahu cara baca yang benar kayak gimana. Itu ada hukum-hukumnya lah pokoknya. Itu termasuk ilmu qiraat. Ya, ada berapa qiraat yang kalian tahu? 2? Ada berapa? Ada 7 ya, qiraat sab'ah ada 7. Ada juga qiraat yang agak lebih yang 7 ini yang kuat ya, yang dia riwayatnya itu kuat. Ada juga qiraat 10 ya, qiraat asyarah. Nah, ini yang 3-nya itu agak lemah nah gitu. Anda nggak tahu secara rinci lah gimana. Pokoknya beliau ini umurnya udah 40 tahun ya, 40 tahun. Dan beliau ketika itu sudah termasuk imam qiraat ya, termasuk imam qiraat yang terpandang. Namun ketika itu beliau sedang bersafar ya, beliau bepergian jauh ya, kalau nggak salah dari Irak ya, dari Irak mengarah ke daerah Hijaz ya, daerah kalau sekarang tuh Saudi Arabia ya, dari Irak mengarah ke Saudi Arabia. Cukup jauh ya. Kemudian beliau singgah di sebuah kampung. Ya, capek kan jalan kaki gitu ya, bersafar. Beliau akhirnya singgah di sebuah kampung yang mana kampung ini terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Ya. Kemudian beliau mau istirahat ya. Kemudian beliau bergabung ya, nongkrong sama penduduk kampung tersebut. Ya, beliau menemukan gerombolan orang ya dari kampung tersebut. Akhirnya beliau ikut gabung duduk sana buat istirahat. Kemudian beliau itu bilang gini ya, ini bahasa Arab ya. Ayaitu. Ya, ayaitu pakai ain ya ta ya, ayaitu.
Beliau maksud itu apa? Aku capek ya. Yang beliau maksud itu aku lelah, aku capek. Ayai itu. Oh, tapi karena tadi ya, penduduk kampung tadi merupakan kampung yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya ya. Orang-orang tadi pada marah ya, pada apa itu? Protes ya. Kemudian orang-orang tadi bilang, "Anta jalisuna wala hanta," ya. Kamu duduk dengan kami dan kamu membuat kata-kata yang salah ya. Jadi dikoreksi tuh. Yang benar bukan ayai itu. Ya. Tadi orang-orang kampung tadi jelasin ya. Kalau kamu mau ngomong aku capek, jangan bilang ayai itu, tapi bilang ayai itu. Ini sangat mendetail ya. Bilanglah ayai itu. Itu artinya aku capek. Tapi kalau misalnya kalau kamu bilang ayai itu maksudnya adalah kamu melepaskan urusan. Ya, atau apa kita lupa tuh. Nah, itu akhirnya ulama tadi ya, yang tadi tokoh utama kita ini 40 tahun tadi, akhirnya beliau merasa bahasa Arabnya itu masih kurang ya, nahunya itu masih kurang. Beliau akhirnya malu ya, akhirnya beliau bertanya kepada orang-orang kampung tersebut ya, kalau gitu bagaimana saya bisa belajar bahasa Arab ya, di mana saya bisa belajar bahasa Arab? Karena tadi yang tokoh utama kita ini ya, yang 40 tahun itu, beliau itu berasal dari Persia, ya, orang Persia, bukan orang Arab, bukan orang Persia. Akhirnya dia pengen belajar mendalam tentang bahasa Arab, ya. Di manakah saya bisa mempelajari bahasa Arab? Akhirnya orang kamu tadi bilang ya, oh kamu pergilah ke sana, ya, pergilah ke imam A gitu ya, ke imam Fulan, belajarlah bahasa Arab sana. Akhirnya beliau berangkat ya, beliau menuju imam tersebut untuk belajar. Kemudian setelah itu berguru lagi ya, cari imam yang lain lagi, berguru lagi, cari guru yang lain lagi. Akhirnya beliau menjadi tokoh paling puncak ya dari kalangan ulama nahwu di Kufah. Ya, tokoh puncaknya kalangan ahli nahwu di Kufah. Ya, madhab Kufah, madhab Kufiyin. Nama beliau adalah Imam Al-Kisai. Ya, Imam Al-Kisai. Beliau 40 tahun usia beliau, ya. Emang udah jadi ulama sudah ya, dalam ilmu qiraat, tapi ilmu qiraat. Kemudian beliau safar, ternyata masih banyak yang salah bahasa Arabnya, akhirnya dikoreksi orang-orang kampung ya. Kemudian akhirnya beliau lanjut belajar lagi. Jadilah beliau ulama nahwu paling tinggi di madhab Kufah ya, di kalangan ulama nahwu Kufah. Jadi kalau nanti kalian belajar lagi ya, ada dua madhab utama ya, dua aliran utama dalam nahwu, ada yang Kufah, ada yang Basrah. Kufah dan Basrah. Kufah ini tadi pemimpinnya siapa? Imam siapa? Al-Kisai. Ya, itu tokoh utamanya itu ya, tokoh tertingginya Imam Al-Kisai. Sedangkan kalau dari Basrah ada yang tahu siapa tokoh utamanya? Ya, Sibawai. Ya, Sibawai. Nanti mereka berdua ini ya bakal bertemu ya di di majelis perdebatan ya, majelis diskusi ilmiah lah gitu ya, di Kufah dengan raja siapa lupa ya. Cukupnya agak panjang, ceritanya agak panjang lebar. Cuman intinya nanti Imam Kisai ini dimenangkan ya. Imam Kisai ini akan dipilih sebagai pemenangnya. Ya, sehingga nanti Sibawai beliau sedih ya karena merasa terkalahkan dalam debat nahwu ya. Akhirnya Imam Sibawai pergi, Imam Sibawai mengembara sampai akhirnya beliau wafat ya, dalam umur yang masih muda. Sehingga dikatakan Imam Sibawai ini beliau tuh mungkin wafat karena beliau terlalu sedih ya. Beliau itu terlalu kecewa ya dengan hasil perdebatan. Padahal kalau nanti para ulama zaman sekarang ya, mereka itu menjelaskan yang betul itu Imam Sibawaihinya. Ya, dalam perdebatan yang menang itu Imam Sibawai. Tapi karena kedudukan Imam Kisai ini dekat dengan raja, ya, akhirnya beliau itu dimenangkan gitu ya. Ya, jadi Imam Sibawai tadi merasa tidak adil. Nah, kurang begitu. Nah, Imam Kisai ini merupakan tokoh utama di
cabang Nahwu Kufah gitu ya, aliran Kufah, madhab Kufah. Kemudian Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwasannya siapa saja yang belajar ilmu Nahwu maka dia pasti siapa saja yang belajar ilmu Nahwu maka Al-Kisai pasti memiliki jasa untuk dia. Ya, siapa saja yang belajar ilmu Nahwu maka Imam Al-Kisai pasti ada jasanya gitu. Dan emang di zaman sekarang ya, atau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kitab yang paling banyak dipelajari untuk orang yang belajar Nahwu ya, untuk dari pemula itu adalah kitab Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah ini mungkin agak gabungan antara Kufi dan Basrah, tapi dia lebih condong ke madhab Kufah. Ya, madhab Kufah. Nah, jadi apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah ya, Imam Kisai yang awalnya tadi beliau mungkin dianggap orang yang rendah gitu ya, belum bisa belajar bahasa belum ahli dalam Nahwu, ya, sampai dicela, diejek ya, diprotes sama orang-orang kampung gitu ya. Namun beliau akhirnya bisa menjadi ahli Nahwu yang paling tingginya. Ya, karena apa? Karena beliau akhirnya berusaha untuk belajar. Ya. Maksudnya apa di sini? Kekurangan kita itu terkadang menjadi pemicu awal untuk kita berkembang. Ya. Kekurangan kita itu justru menjadi pemicu awal untuk kita berkembang. Imam Kisai yang tadi nggak bisa Nahwu ya, masih banyak yang salah, masih banyak lahannya ya, kesalahan tapi akhirnya beliau semangat untuk belajar bahasa Arab, semangat belajar Nahwu. Ya, akhirnya beliau menjadi tokoh puncaknya. Azan, fadhal.
Jadi Imam Al-Kisai ini baru belajar mendalam tentang ilmu nahwu ketika umur beliau sudah berapa? 40 tahun. Dan emang dikisahkan antum bisa bayangin ya bagaimana kondisi umur 40 tahun itu gimana gitu ya. Anda belum pernah ya. Anda belum 40 tahun tapi ya sulit untuk menerima apa? Ilmu tadi, sulit untuk belajar, sulit ya. Beliau menemukan rintangan-rintangan yang banyak. Ya, dikisahkan beliau itu sempat putus asa ya karena belajar nahwu ini begitu sulitnya bagi beliau ya, udah diajarkan berkali-kali tapi masih nggak paham. Akhirnya beliau hampir mau pulang ya, hampir mau berhenti belajar nahwu. Kemudian akhirnya beliau duduk merenung. Beliau melihat ada seekor semut yang mengangkut kurma ya, seekor semut yang mengangkut kurma ke atas batu ya. Kemudian semut ini jatuh bangun ya, kemudian naik lagi, jatuh lagi berkali-kali sampai akhirnya semut ini bisa berhasil naik ke atas batu ya untuk membawa buah kurma itu. Akhirnya beliau bilang ya, kalau seandainya semut saja bisa ya, maka saya juga bisa untuk belajar ilmu nahwu. Maksudnya kalau seandainya saja semut itu bisa untuk ngangkat kurma ya berkali-kali sampai berhasil, maka saya juga bisa untuk belajar ilmu nahwu. Maka di sini kita dapat faidah ya dari kaidah tadi, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayat tadi lafaznya itu apa? Kalian tidak mengetahui ayah atau anak kalian yang mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Di sini konteksnya adalah kita nggak tahu bagaimana kondisi kita yang baik untuk kita, ya. Terkadang kita melihat kondisi, kita ini udah tua, ya, atau kita ini sulit belajar, ya, atau kita ini banyak salahnya masih. Itu justru terkadang yang membuat kita justru semakin punya ambisi, semakin punya semangat untuk belajar. Ya, tadi dikisahkan dicontohkan dengan siapa? Imam Al-Kisai. Ya, beliau walaupun udah 40 tahun, ya, kemudian sulit belajar nahwu, tetap beliau berusaha untuk belajar dan akhirnya beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan para ahli nahwu, ya. Kemudian yang kedua, ya, dalam konteks pendidikan, ya, dalam konteks thalabul ilmi, dalam konteks belajar. Ini bukan kisah tapi faedah aja. Terkadang guru yang biasa-biasa saja itu lebih berpengaruh, ya, ketimbang guru yang mungkin memiliki titel, ya, memiliki gelar. Ya, terkadang guru yang mungkin lulusan universitas yang nggak terkenal gitu ya, itu terkadang justru lebih berpengaruh, lebih kita pahami pelajarannya, ya, lebih kita terima ilmunya ketimbang guru yang mungkin memiliki gelar yang panjang, ya. Nah, jadi kaidah ini, ya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita itu nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita, ya. Kita nggak bisa memastikan, ya, guru yang punya gelar lebih besar, ya, guru yang punya gelar lebih panjang itu lebih bisa mengajar ketimbang yang nggak ada gelar, gitu ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari kaidah ini. Kemudian yang ketiga, ya, yang C-nya, begitu juga dengan sekolah, ya. Kita nggak bisa memastikan sekolah yang bergengsi, bergengsi itu yang itu kualitasnya tinggi gitu ya, elit gitu ya, itu nggak bisa memastikan kita termasuk, itu nggak bisa memastikan kita menjadi orang yang hebat juga, ya. Sekolah yang bergengsi, sekolah yang elit itu nggak bisa menjamin kitanya juga bakal elit gitu ya, kitanya juga bakal pinter, itu nggak menjamin.
Ini Ana pernah baca buku ya, judulnya itu David and Goliath ya, David dan Goliath ya. Ini David itu siapa? Nabi Daud ya. Goliath itu siapa? Jalut ya. Kisah tentang Daud dan Jalut, di mana ketika itu Daud ya, seorang pemuda yang kecil ya, maksudnya yang biasa gitu ya, melawan raksasa ya, Jalut. Yang menang siapa? David ya, dengan ketapelnya ya. Nanti penulisnya itu menjelaskan panjang lebar ya, panjang lebar. Terkadang ya, suatu hal yang atau seseorang yang punya banyak kelemahan itu terkadang bisa mengalahkan orang yang punya banyak kelebihan gitu ya. Terkadang ya, sekolah di tempat yang banyak kekurangan itu justru lebih baik ketimbang kita belajar di tempat yang berkualitas tinggi gitu ya. Contohnya ya, ini permisalan ya. Kadang ada orang yang dia itu masuk dalam sekolah yang bergengsi ya, sekolah yang kualitasnya tinggi gitu ya, mungkin kuliah, mungkin pondok atau apa. Dia justru nggak berkembang karena ketika dia masuk ya, teman-teman dia ya, orang-orang sekitar itu punya kemampuan yang lebih tinggi dari dia ya. Kita mungkin punya kemampuan yang biasa aja ya, yang standar. Kita masuk ke sekolah yang luar biasa tinggi ya, sehingga kita melihat banyak orang-orang di sana ya, teman-teman kita itu punya kemampuan yang sangat tinggi ya, sehingga kita setiap kali naik kelas setiap kali bagi rapot misalnya, kita selalu berada di posisi paling bawah misalnya. Nah, jadi terkadang hal tersebut bakal membuat kita mungkin nggak pede ya, merasa kita nggak mampu. Nah, jadi di sini faedah yang bisa kita ambil ya, tidak selalu belajar di tempat yang berkualitas itu bakal membuat kita menjadi berkualitas gitu ya. Bisa jadi orang yang kuliah mungkin di SCDI mungkin ya, itu hasilnya itu lebih bagus ketimbang yang lulusan dari mana? Mungkin UIM ya. Kita nggak bisa bilang pasti UIM lebih baik daripada SCDI, nggak pasti. Ya, itu tidak menjamin. Nah, ini kaidahnya ya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita bawa ke dalam konteks pendidikan. Kita nggak tahu secara pasti ya, mana pesantren, mana universitas yang membuat kita menjadi baik ya. Terkadang berada di tempat yang biasa saja gitu ya, itu bakal membuat kita menjadi yang besar, membuat kita menjadi orang yang berkembang. Nah, ada dua hal yang membuat hal ini dapat terjadi ya. Ada dua sebab ya, kenapa terkadang sekolah ya atau kuliah di tempat yang biasa saja ya, itu bisa menghasilkan hal yang lebih baik daripada tempat atau sekolah yang yang bergengsi. Ada dua alasan. Yang pertama adalah ilusi keuntungan. Kita ya sebagai manusia itu punya pandangan bahwa berada di tempat yang terbaik akan membuat kita menjadi baik. Ya. Berada di tempat justru kita menjadi orang yang buruk, kadang gitu. Ya. Nah, ini alasan pertama. Alasan kedua adalah ada yang namanya kesulitan yang membangun. Ya, alasan kedua adalah ada yang namanya kesulitan yang membangun. Apa itu maksudnya? Ya. Terkadang kekurangan itu justru memaksa kita untuk berkembang dan berlatih. Ya, terkadang atau mungkin seringnya gitu ya, kekurangan kita justru memaksa kita untuk berlatih. Tadi contohnya dari Imam Al-Kisai ya, beliau nggak mampu nahwu ya, ada kesalahan di nahwunya. Itulah yang memaksa beliau untuk berlatih lagi ya. Hampir mau putus asa, beliau dapat inspirasi dari semut. Ya, akhirnya beliau bisa sampai ke puncak ilmu nahwu gitu ya. Kesulitan yang membangun.
Atau ada tambah lagi ya, ini yang D sekarang. Tadi yang A itu emang kisai, yang B tadi guru yang biasa aja, yang C itu sekolah biasa aja, yang D sekarang. Yang D, ini yang penting, yang bisa antum pahamin ya. Ini bagi anak ya, terutama bagi anak sebagai pengajar. Tidak semua murid yang bodoh itu tidak semua murid yang bodoh itu tidak bermanfaat ya. Kita nggak tahu di antara semua murid yang kita miliki ya, mana di antara mereka yang bakal menjadi penerus kita ya, bakal menjadi ulama nanti ke depannya, bakal menjadi orang yang berpengaruh ke depannya. Ya, orang yang bermanfaat ke depannya kita nggak tahu. Ya. Kaidah tadi, abahukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kita bawa ke dalam konteks pendidikan. Kita nggak tahu mana santri yang bakal punya ilmu yang berkah, kita nggak tahu. Kita nggak bisa memastikan secara pasti. Ya, bisa jadi yang mungkin pertengahan ya, tengah-tengah, yang standar itu yang bakal bermanfaat ke depannya, itu yang bakal menjadi orang ya, menjadi ustadz ke depannya ketimbang yang pinter ya, yang puncak. Atau bahkan justru yang paling bawah mungkin ya, orang yang biasanya ranking paling bawah terus, itu yang terkadang ke depannya bakal menjadi apa? Penerus ulama. Bisa jadi, kita nggak tahu. Maka kita sebagai pengajar ya harus apa itu ya, harus optimis ya, harus ada optimisme. Abahukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita nggak tahu mana yang pasti memiliki manfaat untuk kita. Sedikit cerita ya, Ana sebagai pengajar nahwu kalian gitu ya, Ana merasakan ketika Ana mengajar santri yang pinter, ya, ketika Ana mengajar santri yang pinter, itu justru skill ngajar Ana nggak berkembang, ya, cara ngajar Ana nggak berkembang. Kalau boleh cerita ya, sanawiyah dulu, yang ketika angkatan pertama itu mereka semuanya bisa Ana bilang pinter semua itu, ya, dalam belajar nahwu itu pinter semua, bisa baca kitab, ya 80% lah, 80% itu bisa. Gitu. Ketika Ana ngajar sanawiyah, ya terbiasa mendapatkan santri-santri yang pinter gitu ya. Ana ngajar dengan cara Ana ya, datang kita buka buku, baca, ya bahas sedikit, mereka langsung paham. Tapi ketika Ana praktekin metode Ana itu ke santri lain ya, santri kelas mutawasithah gitu ya, Ana mendapatkan santri yang apa? Banyak yang nggak paham, santri yang lemah gitu ya. Nah mungkin secara akal normal kita ya, standar kita ya, kita pasti akan apa? Berharap dengan orang-orang yang kita tadi. Kita bakal berharap dengan orang-orang yang cepat nangkep tadi ya, ketimbang yang pelan tadi. Tapi ternyata ya, setelah Ana mengajar mereka ini yang mohon maaf agak sulit gitu ya, itulah yang bakal melatih Ana untuk ngajar. Ana ada perubahan. Oh ternyata mereka nggak paham nih, kita ubah caranya, kita ganti metodenya. Ya kita pelan-pelan dikit ya, kita perjelas lagi. Nah itu yang melatih kita untuk mengajar. Jadi kita sebagai guru, antum juga nanti sebagai kedepannya ya, sebagai pengajar, sabarlah dalam mengajar ya. Enggak semua santri kalian yang bodoh, mohon maaf ya, enggak semua santri kalian yang mungkin susah nangkepnya itu buruk, enggak mungkin. Enggak pasti ya. Abahukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita enggak tahu mana yang lebih bermanfaat, mana yang bakal berhasil ke depannya. Itu dalam konteks pendidikan. Sedikit lagi ya, yang keempat sekarang dalam konteks dalam cakupan karya ilmiah. Nah mungkin kalian punya cita-cita ya, bakal nulis buku ya, bakal bikin karya yang bakal berpengaruh ya di umat Islam misalnya. Bisa kita ambil dari contohnya adalah karangan Imam Sibawayh ya, Alkitab judulnya. Alkitab ini karangan Imam Sibawayh dalam pelajaran nahwu ya. Ini menjadi alkitabnya ilmu nahwu gitu ya. Alkitabnya ilmu nahwu. Rujukannya ilmu nahwu. Ya karangan apa? Sibawayh, Alkitab. 3 jilid masalah, 3 jilid tebal ya. Dibandingkan dengan Al-Ajurumiyah. Dibandingkan dengan apa? Kitab atau matan Al-Ajurumiyah. Buku nahwu yang tipis. Ya, karangan Imam Ibnul Ajurum ya. Kita bisa lihat di antara dua kitab ini ya, mana yang paling banyak dicetak, mana yang paling banyak disebarkan. Ya, yang paling banyak mana?
Al-Ajurumiyah, ya. Ada ulama yang bilang gitu ya, mungkin zaman dulu gitu ya, kitab setelah Al-Quran yang paling banyak dicetak itu adalah Al-Ajurumiyah. Itu konteksnya zaman dulu ya. Kitab yang paling banyak dicetak itu setelah Al-Quran adalah kitab Al-Ajurumiyah, matan Al-Ajurumiyah, tipis bukunya, tipis. Ya, kita bandingkan dengan Alkitab tadi, karangan Simawayh yang 3 jilid besar. Nah, di sini kita bisa lihat, kadang karya yang mungkin kita bisa bilang rendah gitu ya, karya yang enggak luar biasa megah, karya yang kecil ya, itu terkadang justru lebih bermanfaat ketimbang karya yang besar. Ya, kaidah yang tadi, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita enggak tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Sedikit lagi, kita masuk ke bagian 4 sekarang ya, faidah dari kaidah ini. Faidah dari kaidah ini ya. Pertama, kaidah ini membuat kita tidak meremehkan apa yang kita anggap ringan. Ya. Kaidah ini tidak membuat kita meremehkan apa yang kita anggap kecil. Kaidah ini membuat kita tidak meremehkan apa yang kita anggap hina. Tadi kita mundur dikit ya, kita balik ke masalah syariat tadi. Wanita ya yang dianggap hina, yang dianggap remeh di kalangan di kalangan Arab jahiliyah gitu ya. Itu bisa jadi ya merupakan anak yang lebih berbakti kepada orang tuanya ketimbang yang laki-laki mungkin ya. Wanita bisa jadi ya lebih berbakti kepada orang tuanya ketimbang laki-laki. Ya. Ada penelitian yang nunjukin bahwasannya anak wanita lah yang paling banyak mengurus ya orang tuanya ketika waktu udah senja ya, udah senja lah, udah tua. Itu kebanyakan anak wanita yang mengurusnya. Kemudian tadi amal soleh kita bisa lihat ya, ada amalan yang kita nggak beringan ya, menjaga wudu, kemudian salat 2 rakaat setelah wudu, atau mungkin tadi tidak hasad, tidak iri dengki. Itulah yang bakal masukkan dalam surga. Padahal nggak kayak gitu kan. Maka di sini kaidah ini akan membuat kita bersemangat untuk menebar kebaikan di semua orang ya, baik yang pinternya, baik yang bodohnya ya, mohon maaf, baik yang cepat ngafal, baik yang lama ngafal, semuanya kita ajari, semuanya kita usahakan untuk bisa memahami pelajaran kita. Oke, terakhir ya, yang kelima, pengecualian kaidah. Ini penting agar kita nggak salah paham ya. Pengecualian kaidah ini penting agar kita tidak salah paham. Yang pertama, cuma satu ya. Kaidah ini tidak menutup pintu untuk ijtihad. Ya, kaidah ini tidak menutup pintu untuk ijtihad. Apa itu ijtihad? Mencari hal yang benar atau yang terbaik. Ya, mencari hal yang benar atau yang terbaik. Kaidah ini ya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, kita enggak tahu mana ayah atau anak kita yang lebih bermanfaat bagi kita. Ini enggak nutup pintu ijtihad, dalam artian ya, kita tetap diperintahkan untuk mencari mana yang terbaik di antara hal tersebut. Tadi di konteks apa? Kecuali kalau syariat ya. Kalau syariat itu konteksnya kita patuh ya sama perintah Allah kalau dalam syariat. Tapi kalau misalnya contohnya dalam belajar tadi, pendidikan tadi, ya, bukan berarti kita akhirnya ya memilih sekolah yang memiliki catatan keburukan yang banyak, ya. Karena kita bilang, kita nggak tahu, siapa tahu kalau kita belajar di pondok yang banyak catatan kriminalnya ini bakal kita jadi orang berhasil, ya. Kayak gitu maksudnya ya. Kita tetap berusaha untuk mencari mana yang terbaik. Ya, kita harus tahu mana tempat kuliah, ya, mana tempat sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Ya, namun tentunya kita serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin cukup sekian ya materi Ana malam hari ini. Ada pertanyaan? Oke, ini santri ya. Ada yang nanya tentang psikotes ya, hasilnya kemarin apa? Oke, Ana pengen cerita sedikit. Untuk hasilnya Ana mohon maaf ya belum bisa segera. Mungkin nanti Ana bakal
minta perwakilan dari setiap kelas untuk memeriksa hasilnya ya. Nanti insya Allah bakal printkan bagaimana cara bacanya, biar antum bisa tahu hasilnya segera. Ana belum sempat soalnya ya. Nah, nakhtatim bi du'a kafil majlis ya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.